Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1, apa kabar kalian semuanya? Terus Ambar berharap kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat dan senantiasa kita harus tak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah. Nah, Sambar tanya, masih puasa semuanya? Alhamdulillah, tentunya walaupun di bulan puasa masih harus tetap semangat belajar, karena setiap apa yang kita lakukan di bulan puasa ini bernilai ibadah di hadapan Allah. Insya Allah menjadi pahala dan amal soleh bagi kita semua. Nah, hari ini bertemu kembali dengan Miss Ambar, masuk di muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, masih di tema yang ke-8, yaitu peristiwa alam. Di subtema yang kedua tentang kemarau, di muatan pembelajaran Bahasa Indonesia di pembelajaran yang kedua. Nah, tapi sebelumnya siapkan dulu buku BBD-nya, alat tulisnya, kemudian buka di halaman dibuka di muatan pembelajaran Bahasa Indonesia di pembelajaran yang kedua. Sambil melihat video tutorial dari Miss Ambar, anak-anak mengikuti sambil menyimak buku BBD-nya. Begitu ya? Yuk, sebelumnya kita awali pelajaran Bahasa Indonesia dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa yang akan kita pelajari di pembelajaran yang kedua di muatan pembelajaran Bahasa Indonesia ini, di tema yang ke-8, di subtema yang kedua? Nah, yang kita pelajari yaitu tentang ungkapan kalimat pujian. Kembali lagi mengingat tentang kalimat pujian, baik yang diungkapkan secara lisan ataupun tertulis. Nah, ya kan? Jadi mengingat kembali tentang ungkapan kalimat pujian. Apa atau itu kalimat pujian, Miss Ambar? Bagaimana sih kita memberikan kalimat pujian itu? Bagaimana kita menanggapi kalimat pujian itu? Ya, jadi intinya hanya mengingat kembali tentang ungkapan kalimat pujian, tetapi di dalam tema yang berbeda. Kalau sekarang temanya tentang musim kemarau, ya, tentang apa itu musim kemarau, peristiwa alam seperti itu. Ya, jadi musim kemarau itu memang seperti sekarang ini ya Dek, tapi sekarang itu terkadang panas, tapi terkadang nanti hujan, jadi musimnya tidak menentu. Tapi kalau musim kemarau itu musim yang tidak ada hujan, kemudian cuaca panas, ya sudah debu berterbangan. Nah, itu mungkin salah satu dari ciri-ciri di musim kemarau. Nah, tadi ya yang pertama nanti adalah menuliskan dan menggunakan ungkapan pujian baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian mengungkapkan kalimat pujian dan memberi tanggapan. Bagaimana sih kalau ada orang memberikan pujian kepada kita? Seperti itu. Nah, ya sekarang masuk ke materi. Ada teks bacaan ya, Miss Ambar akan bacakan. Kalian memperhatikan. Musim kemarau telah tiba. Pagi hari matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Letak taman dekat dari rumah. Di taman banyak teman menunggu. Ada Edo, Udin, dan Beni. Mereka pun bermain bersama. Siti dan teman-teman asik bermain, menikmati cuaca di musim kemarau. Selanjutnya, nah di situ ada teks percakapan. Coba kalian lihat percakapan Siti dan teman-temannya ya. Di situ Siti dengan Lani ya dia. Coba Siti berkata, "Kamu pandai sekali main." Sebentar. Sambar ulang, mohon maaf. "Kamu pandai sekali main tapak gunung. Kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki." Apa tuh di permainan tapak gunung itu? Nah, kalau permainan tapak gunung itu zaman Miss Ambar namanya engklek. Ya deh ya, engklek. Nah, nama lainnya adalah tapak gunung, nama lainnya. Nah, Miss Ambar ulangi ya, seperti berkata kepada Lani, "Kamu pandai sekali bermain tapak gunung. Kakimu kuat sekali.
sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Kemudian Lani menjawab, wah terima kasih Siti, pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Nah, di situ dari percakapan situ itu siapa yang memberikan pujian deh? Siti. Kepada siapa? Lani. Mengapa Siti memberikan pujian kepada Lani? Karena Lani pandai bermain tapak gunung, kakinya kuat meloncat satu kaki. Kemudian yang diucapkan Lani apa deh? Iya, terima kasih Siti, pujianmu membuat hatiku senang. Jadi dek, mengapa kita itu harus memuji orang? Ternyata itu juga bernilai pahala, membuat orang lain senang. Tetapi ingat, memuji dengan hati yang ikhlas, yang tulus. Ya, kalau kita memuji dengan hati yang ikhlas dan tulus, insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Nah, kamu pandai sekali, ya Allah, kamu pandai sekali mengerjakan soal itu. Dalam hati kita juga berdoa, semoga aku juga bisa seperti itu. Ikhlas. Dan orang yang dipuji menjadi senang, ya toh, menjadi senang, kemudian berterima kasih. Dan kalau ada yang memuji dengan kita pun kita harus berterima kasih. Jangan membuat kita menjadi sombong, gak boleh. Ya, gak boleh. Takabur, gak boleh. Kalau kita dipuji orang, harus kita semakin merendah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, semoga kamu dalam hati, semoga mereka yang memuji kita juga mengalami apa yang kita alami. Jangan membuat kita menjadi sombong atau takabur. Nah, lanjut. Nah, di situ ada percakapan antara Lani dan Dayu. Lani berkata, Dayu, tadi bermain bersama Beni ya? Bagaimana permainannya? Kemudian Dayu menjawab, keseimbangan badan Beni sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan egrang, tidak pernah jatuh, hebat. Percakapan antara Lani dan Dayu ini memuji siapa nak? Ya, memuji Beni. Beni bagaimana? Beni bermain apa? Egrang, ya. Keseimbangan Beni sangat bagus sehingga Beni bisa bermain dengan egrang tidak jatuh. Sehingga tadi Dayu memberikan pujian kepada Beni, ya. Itu ungkapan pujian. Lanjut. Nah, di situ setiap teman punya kepandaian. Ada yang pandai bermain tapak gunung, ada yang juga pandai bermain egrang. Jadi setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, punya keunggulan masing-masing. Jadi jangan pernah kita merasa rendah hati. Setiap orang Allah pasti memberikan keunggulan atau kelebihan masing-masing. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, betul Dayu, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Nah, ini. Oh ya, nanti sore kita ke balai desa yuk. Kita akan belajar menari bersama. Nah, seperti itu ya, Dek. Jadi setiap orang punya atau memiliki kepandaian masing-masing. Jadi ungkapan pujian itu diberikan manakala ada seseorang yang membuat prestasi atau seseorang yang mempunyai kelebihan, sehingga kita bisa memberikan pujian kepada mereka. Nah, yuk. Ayo, asik sekali bisa menari bersama. Nah, hargailah temanmu yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai kepandaiannya. Jika sudah dipuji, ucapkan terima kasih. Jadi memuji itu adalah ungkapan pujian. Tanggapannya bagaimana? Terima kasih. Seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan penghargaan atas kebaikan, kepandaian atau keunggulan seseorang. Ucapkan dengan tulus ikhlas.
melihat orang lain yang melakukan hal yang baik, tentunya kita menunjukkan apresiasi dengan memujinya. Jangan malah mencela, tapi memujinya. Insya Allah kalau kita memuji dengan ikhlas, maka kebaikannya juga akan berada untuk kita. Nah, dan mengucapkan terima kasih merupakan kalimat yang kita ucapkan setelah kita menerima pujian dari orang lain, ya. Jangan sombong, jangan takabur. Kalau ada orang yang memuji kita, wah, Dek, kamu pandai sekali. Terima kasih, kamu juga pandai, kan? Nah, misalnya Mama, Adek pinter deh, Adek hebat, sudah bisa membantu Mama. Terima kasih, Ma. Nah, seperti itu ya, Dek ya. Jadi memuji dengan hati yang ikhlas, kebaikannya juga akan kembali kepada kita, dan mengucapkan terima kasih saat kita dipuji. Jangan saat kita dipuji menjadi sombong dan takabur atau tinggi. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Ada kurang lebihnya Usambar mohon maaf, mohon diikhlaskan. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa tugas mandiri dan latihan soalnya tetap dikerjakan. Kalau ada hal yang sulit bisa bertanya dengan Mama. Kalau nanti masih ada kesulitan bisa menghubungi Usambar. Usambar mohon maaf. Kita akhiri pelajaran bahasa Indonesia dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.